Saliba tegaskan komitmennya pada Arsenal. Arteta tegaskan Arsenal tak ada tekanan tambahan di Liga Champions. Kalau Arsenal runner-up lagi, menang agregat 9-3, Arsenal melaju ke perempat final. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Saliba tegaskan komitmennya pada Arsenal. Back Arsenal William Saliba menegaskan komitmennya kepada The Gunners di tengah gencarnya kabar ketertarikan Real Madrid kepada dirinya. Real Madrid sekarang memang punya stok back yang cukup. Namun pemain seperti David Alaba dan Antonio Rudiger sudah masuk usia kepala 3 dan Madrid butuh segera meremajakan lini belakangnya. Namun Madrid sekarang harus menahan niatannya merekrut Saliba. Pasalnya sang bek telah menegaskan komitmennya kepada Arsenal. Saya senang di sini, itu saja. Saya ingin memenangkan banyak hal besar bersama Arsenal. Serunya seperti dilansir Gol. Jika Anda meninggalkan klub ini tanpa memenangkan apapun, para penggemar akan melupakan Anda. Saya ingin memenangkan banyak hal besar di sini. Koar Saliba. Sekarang ini kontrak William Saliba di Arsenal masih berlaku hingga 2027. Meski tersisa 2 tahun lagi, namun belum ada kabar The Gunners berusaha memperpanjang masa kerja defender 23 tahun ini. Kondisi ini tentu saja sangat riskan karena jika nego kontrak berjalan alot, mereka bisa kehilangan jasanya secara gratis atau dengan harga miring. Saliba kemudian ditanya apakah Arsenal sudah membuka pembicaraan dengannya terkait kontrak baru? Belum, karena masih ada beberapa tahun lagi, jadi tidak perlu terburu-buru saat ini. Jawab Saliba. Arteta tegaskan Arsenal tak ada tekanan tambahan di Liga Champions. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan tidak ada tekanan tambahan bagi tim asuhannya di Liga Champions, meski mereka mengalami kesulitan di Liga Inggris baru-baru ini. Ia menyampaikan itu menjelang laga kandang menjamu PSV Eindhoven di leg kedua babak 16 besar di Emirates Stadium. Liga Champions menjadi satu-satunya peluang realistis meraih trofi musim ini setelah tersingkir di Piala FA dan Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Saat ditanya soal peluang gelar yang bisa diperjuangkan Arsenal, Arteta menjawab bahwa kejuaraan Eropa ini membuat mereka sangat antusias. Kami sangat bersemangat, kami konsisten, ucap pelatih asal Spanyol ini. Menurut Arteta, kemenangan di leg kedua melawan PSV akan menempatkan mereka di posisi yang sangat baik. Itu tidak menambah tekanan, itu kenyataan, di mana kami berada dan apa yang ingin kami berikan, katanya. Kami sangat sadar bahwa tuntutan klub sepak bola ini adalah mencapai level tertinggi dan memenangkan kompetisi, itu saja. Arsenal akan bertemu dengan juara bertahan Real Madrid. Arteta telah memikirkan pertandingan babak 8 besar nanti. Kalau Arsenal runner-up lagi, finish runner-up sejatinya tidak pernah benar-benar buruk, tidak terlalu buruk buat sebagian besar tim. Tapi buat Arsenal itu akan dianggap sebagai kekecewaan amat besar. Arsenal tak punya pilihan lain menerima ekspektasi itu karena 2 musim terakhir sudah bertarung di perebutan juara dan cuma jadi runner-up. Musim ini, klub berjuluk Merweb London itu diperkirakan bisa melangkah lebih jauh. Saat Manchester City keteteran dengan kini bahkan terlempar dari 4 besar, Arsenal dinilai semestinya jadi yang terdepan dalam persaingan angkat trofi. Tapi kenyataannya tidak begitu. Manajer Arsenal Mikel Arteta berkelit dari anggapan finish runner-up untuk ketiga kali beruntun akan jadi kekecewaan besar. Ia juga menegaskan belum benar-benar menyerah, mengingat secara matematis masih memungkinkan. Saya tak tahu apakah seseorang akan bilang begitu, musim yang mengecewakan. Dengan cedera-cedera yang kami alami dan keputusan-keputusan yang harus kami buat, kata Arteta dikutip BBC. Kami akan terus berjuang untuk mencoba memenangi setiap pertandingan. Cuma itu yang bisa kami lakukan.
Menang agregat 9-3, Arsenal melaju ke perempat final. Arsenal versus PSV Eindhoven di leg kedua 16 besar Liga Champions tuntas 2-2. Hasil ini membuat Meriam London ke perempat final dengan agregat 9-3. Arsenal versus PSV berlangsung di Emirates Stadium, Kamis 13 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Arsenal mengantongi keunggulan 7-1 dari kemenangan di leg pertama. Alexander Zinchenko sudah membawa Arsenal memimpin 1-0 di menit ke-6. Gol itu dicetak lewat tembakan dari luar kotak penalti. PSV menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-18. Ivan Perisic sukses merobek gawang Arsenal lewat tembakan di dalam kotak penalti. PSV hampir berbalik memimpin selang 2 menit kemudian. Bola tembakan Chow Hype Drioch dengan susah payah di tepi seraya. Arsenal hampir mencetak gol kedua di menit ke-29. Miles Lewis-Kelly berhasil melewati bola dari sela-sela kaki kiper Walter Benitez, namun selanjutnya cuma berujung sepak pojok. Arsenal memimpin 2-1 di menit ke-37. Declan Rice mencetak gol usai menyambut bola sepak pojok dari Raheem Sterling dengan sundulan. Gol tambahan tak tercipta di sisa waktu babak pertama. Arsenal pun memimpin 2-1 sampai turun minum. Tempo permainan berjalan lambat di babak kedua. Arsenal nyaman dengan memainkan umpan pendek dan PSV tidak agresif untuk merebut bola. PSV menyamakan skor menjadi 2-2 di menit ke-70. Drioch dengan cerdik mengangkat bola untuk melewati kepada Raya dan masuk ke gawang. Gol tambahan tak tercipta di sisa waktu babak kedua. Duel ini pun berakhir imbang, namun Arsenal tetap melaju dan PSV tersingkir. Dalam laga ini, Sterling terpilih menjadi Man of the Match setelah sukses mencetak 2 assist untuk The Gunners. Selanjutnya, Arsenal akan bertemu dengan Real Madrid di perempat final. Ujian berat sama Meriam London akan segera dimulai. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!